Baiklah, langsung saja kita memulai percobaan 1, yaitu rangkaian penguat non-inverting, dimana nanti pada percobaan ini kita akan menentukan Vin dan Vno dari masing-masing percabangan Vin, sehingga nanti dari data-data yang kita temukan kita dapat mengetahui apa hubungan antara Vout dan Vin nya. Nah, langsung saja. Yang pertama itu kita ukur dan catat nilai aktual resistor 1 ohm nya. Untuk nilai aktualnya adalah 0,97 ohm. Lalu selanjutnya adalah kita menyambungkan Vp ke titik A dan mencatat nilai Vin dengan Vno nya. Jadi ini Vp nya sudah tersambung di titik A dan kita tinggal mengetahui nilai V nya. Dan nilai Vout nya adalah 9,77 volt dan nilai Vin nya adalah 6,01 volt. Lalu kita pindahkan Vp nya ke titik B. Nilai Vout nya adalah 4,07 volt dan Vin nya min 2,01 volt. Lalu kita pindahkan ke titik C, didapatkan Vout nya adalah 3,84 volt dan Vin nya adalah 1,96 volt. Kita pindahkan ke titik D, didapat Vin nya adalah 11,10 volt dan Vin nya adalah 5,9 volt. Baiklah, selanjutnya adalah percobaan 2, yaitu rangkaian penguat inverting, dimana pada percobaan ini kita akan menghitung Vin dan Vno pada masing-masing percabangan Vin. Lalu kita juga akan menyelidiki tentang Vin peak to peak yang menggunakan generator sinyal. Selanjutnya yang pertama itu kita harus mengetahui nilai aktual masing-masing resistor yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah yang 3,3 ohm, nilai aktualnya adalah 3,22 ohm. Lalu yang 2,2 ohm, nilai aktualnya 2,11 ohm. Lalu yang 1 ohm, nilai aktualnya adalah 0,97 ohm. Lalu selanjutnya adalah menyambungkan Vp ke titik A dan kita mencatat nilai Vin dan Vno nya. Nilai pada titik ini Vno nya kita dapatkan adalah sebesar 3,63 volt, sedangkan Vin nya adalah kita dapatkan sebesar min 1,68 volt. Lalu kita pindahkan Vp nya ke titik B, sehingga kita dapatkan Vin nya adalah Vout nya adalah sebesar 0,1 volt dan Vin nya adalah min 0,05 volt. Lalu selanjutnya kita memasangkan generator sinyal setelah di set frekuensinya sebesar 500 Hz ke titik B. Dan dihubungkan ke ground juga. Lalu kita cek, kita ukur dulu Vout peak to peak nya.
ada osiloskop, kita lihat, kita ukur V out peak to peaknya sehingga memiliki besaran sekitar 4 volt. Setelah itu kita ukur V-in nya di titik B. Kita lihat pada V-in nya telah dipakai kopling DC, lihat V peak to peaknya adalah sekitar 2 volt. Lalu kita nanti akan menentukan apakah hubungan antara V out dan V-in. Lalu selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu rangkaian summer atau rangkaian penjumlah, di mana rangkaian ini nanti kita akan menentukan V-in, dan V0 serta baik dari osiloskop maupun multimeter. Nanti saya jelaskan kenapa saya memutuskan untuk mengukur menggunakan multimeter. Lalu nanti kita setelah data yang didapatkan mendapatkan V out dan V-in-nya apa hubungannya gitu. Pertama itu adalah kita mengukur mencatat aktual resistor yang digunakan, dimana pada percobaan ini kita menggunakan 3 macam resistor saja yang nanti dikombinasi, yaitu resistor 3,3 k ohm, 2,2 k ohm serta 1 k ohm. Pertama kita menghitung untuk resistor yang 3,3 k ohm, resistansi 3,24 k ohm. Untuk yang 2,2 k ohm resistansinya adalah 2,1 k ohm. Lalu yang untuk yang 1 k ohm resistansinya adalah 0,97 k ohm. Lalu selanjutnya itu kita menghubungkan tadi yang di rangkaian yang sebelumnya itu kita hubungkan di titik C nya itu kita hubungkan dengan sebuah generator sinyal, dimana generator sinyalnya ini diset agar memiliki frekuensi 500 Hz. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah mengset V out-nya, VPP out-nya sehingga menghasilkan VPP 4 volt. Nah, kita set VPP-nya menjadi 4 volt. Itu lalu setelah ngeset 4 volt, lalu kita menyambungkan VP-nya ke titik A, lalu kita mengamati V-in serta V0-nya, dimana di rangkaian summer ini memiliki 2 V-in, yaitu V-in dari rangkaian yang kita kombinasikan V-in-nya, lalu dari generator sinyal ini itu sendiri. Jadi yang pertama itu di titik A kita mengukur V0-nya ini adalah 4, lalu dari titik A di V-in satunya dapat dilihat begini sinyalnya itu di sekitar 0,8, lalu yang di V-in 2 nya yang V-in satunya itu kita langsung set di DC dulu, dapat dilihat sinyalnya seperti ini, dimana VPP-nya itu sekitar 0,8 volt. Lalu untuk yang V-in satu lagi itu hasil dari sinyalnya ini terdapat VPP-nya adalah 2,13 volt. Lalu untuk yang di titik B kita pindahkan ke titik B. Kita pastikan bahwa VPP-nya sudah sama, yaitu 4 volt. Lalu kita ukur yang di V-in satunya buat DC coupling itu sekitar 0,7 volt. Lalu untuk yang satu lagi V-in 2 nya itu sekitar 2,2 volt. Nah, kita lihat bahwa gelombang yang kita dapatkan tadi itu
tidaklah jelas karena hanya berbentuk seperti garis lurus dan tidak terbaca di oscilloscope-nya. Jadi saya akan menggunakan multimeter untuk menentukan V in dan V out-nya. Kita mulai lagi dari titik A. Kita dapatkan, kita ukur tegangannya. Yang pertama itu V out-nya adalah sebesar sekitar 3 volt. Lalu V in satunya adalah min 3,3 volt. Lalu V in 2 nya adalah 1,4 volt. Lalu untuk yang kita pindahkan ke titik B, di mana kita dapatkan V out-nya adalah 4,06 volt, di V in satunya adalah min 4,57 volt, dan V in 2 nya adalah 2,69 volt. Lalu setelah mendapatkan data-data tersebut, nanti kita tinggal mengukur atau menghubungkan hubungan antara V out dengan V in-nya. Lalu selanjutnya adalah percobaan keempat, yaitu mengenai rangkaian integrator, di mana nanti rangkaian integrator ini kita akan melihat gelombang output dan input dari rangkaian ini sendiri, di mana gelombang inputnya itu akan berasal dari generator sinyal yang diset memiliki frekuensi 1 kHz. Namun karena modul generator sinyal ini tidak dapat mengatur amplitudo gelombang square, maka amplitudo yang digunakan tidak bisa diatur sesuai dengan modul, sehingga menggunakan bawaannya saja. Langsung saja. Pertama, sinyal inputnya itu V in-nya kita ketahui dari pengukuran akan didapatkan sebesar sekitar 9,5 volt, dimana frekuensinya sudah 1 kHz. Lalu selanjutnya kita akan melihat sinyal outputnya seperti ini. Lalu kita lihat bahwa VPP outputnya yaitu sekitar 1,53 volt. Untuk percobaan langkah 26 tidak dapat digunakan karena amplitudo dari modul tidak dapat diganti.